Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya Icep dan tentunya masih di episode rutin kita yaitu bongkar barang. Episode bongkar barang kita kali ini adalah episode edisi spesial karena barang yang akan kita bongkar di episode bongkar barang kali ini adalah barang yang harganya dibilang murah enggak murah, dibilang mahal juga enggak mahal-mahal amat. Kalau dibilang meriah ya cukup meriah, kalau dibilang bermanfaat tentu sangat bermanfaat. Jadi slogan kita selama ini murah, meriah, dan bermanfaat. Mungkin agak kurang berlaku ya, karena buat saya barang yang kali ini akan kita unboxing adalah barang yang harganya cukup lumayan lah, di atas 1 juta. Ya, kalau di atas 1 juta sih bukan barang murah meriah lagi tentunya ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai saja episode bongkar barang edisi spesial kali ini. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum sholat, buat kalian yang belum makan, atau mungkin belum mandi, silakan sholat dulu, makan dulu, dan mandi dulu. Setelah itu dandan yang rapi, pakai minyak wangi, pakai apa lagi? Pakai rambut mungkin atau apalah. Kemudian siapkan posisi terbaik kalian dan juga jangan lupa siapkan cemilannya ya. Oke, kalau gitu selamat menonton episode bongkar edisi spesial. Oke, ini dia paket yang kita terima kali ini dan tentunya akan segera kita bongkar. Kalau gitu, kita langsung bongkar saja paketnya. Oke, let's go! Kita bongkar kali ini isinya adalah sebuah handphone Samsung Galaxy A33 5G. Ini udah sepaket dengan kartu perdana XL ya. Dan di sini tertulis kuota 120 GB setahun. Tampak sampingnya polos. Tampak belakang ada tulisan-tulisan dan icon warning. Bagian atasnya ada tulisan do not accept if seal is broken. Di bagian belakang ini ada tulisan telepon seluler dibuat oleh PT Samsung Elektronik Indonesia Cikarang, Bekasi. Berarti HP Samsung ini dibuatnya di dalam negeri ya, yaitu di Cikarang, Kota Bekasi. Kemudian bagian bawahnya ada semacam barcode-barcode gitu, seperti nomor email dan sebagainya. Kemudian ada juga keterangan speknya seperti ROM 128, RAM-nya 8GB, awesome white, dan ada tulisan dibuat di Indonesia. Oke, sekarang kita buka plastik pelindungnya atau cover boxnya. Kalau saya sih biasanya pakai pisau, diiris hati-hati. Tapi buat teman-teman kalau mau unboxingnya langsung disobek saja, ya monggo, itu sah-sah saja. Kalau saya sih ya biar rapi aja. Untuk bahan plastiknya ini agak kaku ya, kayaknya sih bukan bawaan pabriknya. Karena kalau bawaan pabrik itu biasanya si plastiknya itu lebih tipis dan dia nggak sekaku ini, dia lebih lembut lah. Dan menurut info yang saya dapat, katanya sih kalau si plastiknya itu
tebal dan kaku seperti ini, itu artinya si box HP ini sudah pernah dibuka, itu katanya loh. Ya mungkin untuk registrasi garansinya mungkin, atau ada hal lain ya seperti pengecekan terlebih dahulu, karena ini kan belinya online, jadi mungkin mereka ngecek dulu dalamannya kayak gimana, takutnya ada yang cacat atau gimana, kemudian di repacking ulang atau di repack ulang, dibungkus ulang lah gitu, dan jadilah seperti ini. Yaudah, kita lihat yuk isinya apa aja. Ini ada seal lagi ya dari kertas yang tadi ada saya sebutin. Tapi biasanya yang kayak gini tuh banyak jualan sebenarnya. Jadi tidak menjadi jaminan kalau ini adalah original gitu. Oke, seperti biasa saya pakai pisau saja buat mengiris seal kertasnya biar rapi ya. Kalau teman-teman mau disobek ya monggo. Saya pernah membeli HP Samsung juga langsung di salah satu counter resminya. Apa ya, Airphone gitu atau apa gitu, saya lupa. Nah, waktu itu saya diminta untuk menyaksikan proses unboxingnya gitu sama si petugasnya tersebut. Dan itu menandakan bahwa si box HP yang mereka jual itu belum dibuka. Dan kalau saya bandingkan, seingat saya sih ya, koreksi kalau salah, plastik pembungkusnya itu tidak sekeko ini. Jadi dia nggak kaku kayak gini, dia lebih tipis, halus, lembut. Ya pokoknya nggak kaku kayak gini deh. Itu pengalaman saya. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain, silahkan bisa di-share. Tapi gak apa-apa sih, yang penting isinya masih lengkap dan tidak ada yang kurang satupun, alias kita tidak dicurangi ya. Karena jual beli online itu ya resikonya kita tidak benar-benar tidak tahu gitu apakah barang yang kita beli itu benar-benar original atau ya amit-amit barang palsu ya, atau mungkin barang republish apa gitu ya, yang ya pokoknya barang cacat atau gitulah. Mudah-mudahan sih jangan ya. Dalam paketnya kita dapat kartu berdana XL dengan kuota 120 GB setahun dan gratis nelpon serta SMS. Terus aktifkan di MyXL katanya. Oke, kalau gitu kita lihat ya dalamnya ada apa aja sih. Dari ukurannya kita coba ukur dulu ya. Seperti biasa ini ada di berapa ini? 16,5 cm panjangnya atau tingginya, sementara lebarnya ada di 8 cm ya. Ini ada 8 cm dan ketebalannya hanya 3 cm saja. Dari ukuran boxnya sih lebih ini ya, lebih tipis, enggak seperti box HP pada umumnya. Kenapa ya? Biasanya kan kalau HP lebih tebal dari ini tentunya. Oke, kita coba lihat apa sih isi dalam box ini. Ada apa aja isi dari box ini? Tentunya yang pertama pasti ada unitnya itu sendiri, yaitu HP Samsung Galaxy A33 5G. Kemudian ada juga apa ini? Ada kitab-kitabnya juga, ya. Di sini ada kitab-kitabnya. Ada buku petunjuk. Ada apa lagi? Kartu garansi dan sebagainya.
kabel casan, dan tentunya ada ini pin buat SIM injector ya, buat membuka SIM tray-nya. Dan tentunya ada kartu perdana XL, karena si HP Samsung Galaxy A33 5G ini di paketnya disertakan atau bonding dengan kartu perdana XL. Nah, sekarang kita tahu nih jawabannya. Kenapa si box HP Samsung Galaxy A33 ini ukurannya itu tipis, tidak seperti box HP pada umumnya. Dan ternyata alasannya adalah karena di dalam box HP ini si Samsung sudah tidak menyertakan kepala chargernya. Di paketan jualan HP itu kita biasanya menemukan kabel casan dan kepala casan. Sementara kali ini di paket penjualan Samsung Galaxy A33 5G ini sudah tidak ada kepala charger. Jadi kalau begitu kalian yang mau beli HP ini harus menyediakan budget tambahan untuk membeli si kepala chargernya. Kecuali kalau kalian di rumah sudah punya kepala charger atau sudah punya HP yang sejenis, tentunya HP Samsung juga, atau sudah punya kepala charger yang support untuk A33 ini, kalian tidak usah beli lagi kepala chargernya. Tapi kalau di rumah kalian tidak ada kepala charger yang support untuk ngecas HP ini, ya mau tidak mau kalian harus beli kepala charger ini. Dan harganya tentu cukup lumayan ya. Ketika saya cek di online shop, si hijau atau orange atau si merah mungkin, saya cek harga kepala charger untuk Samsung yang original ini, harganya cukup lumayan. Tapi jangan khawatir, biasanya ada third party atau pihak ketiga, bukan orinya Samsung, bukan juga KW atau tiruan ya, cuman dari third party atau bisa dibilang ya beda merek lah. Saya sarankan sih mending yang third party aja daripada kalian membeli kepala charge yang KW. Jadi itulah kenapa box HP ini ukurannya lebih tipis, tidak setebal box HP pada umumnya. Itu karena si Samsung sudah tidak menyertakan kepala casannya. Harga HP ini menurut situs resminya ada di range 5 jutaan, dan itu tergantung dari varian mana yang kalian beli. Varian dari Samsung Galaxy A33 5G ini ada 3, yaitu di range 5 jutaan dengan kapasitas RAM 8 GB dan kapasitas memori internal sebesar 128 GB. Kemudian kalau kalian mau yang lebih murah sedikit, ada varian yang kapasitas RAM 6 GB dan memori internal 128 GB dengan harga di sekitar 4,7 jutaan. Kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa ambil yang varian paling tingginya, yaitu RAM 8 GB dan memori internal 256 GB dan harganya ada di sekitar 5,5 jutaan. Silakan kalian pilih sesuai dengan budget kalian ya. Kalau kalian mau lebih hemat, mungkin kalian bisa cari HP ini di online shop, jangan beli di offline shop. Karena waktu saya mau beli HP ini di toko offline, itu harganya emang sedikit agak mahal sih dari harga resminya. Selisihnya bisa sampai 100-200 ribuan. Jadi oleh karena itu saya putuskan untuk membeli online, dimana harga online itu bisa lebih murah. Kenapa? Karena untuk varian ini saja yang RAM 8 GB dan memori internal 128 itu saya beli dengan harga 4,6 jutaan. Tapi kalau kalian beli barang online, kalian harus ekstra hati-hati. Kenapa? Seperti yang kita ketahui, di luaran sana banyak orang-orang yang
memanipulasi atau melakukan penipuan dengan kedok jualan online. Pokoknya jangan tergiur dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pada umumnya. Selain itu, kalian juga jangan lupa cek ulasan dari para pembeli lain. Apakah ada ulasan negatif atau tidak gitu. Syukur-syukur semua ulasan dari para pembeli itu positif semua. Dengan demikian, kita bisa yakin bahwa si toko yang menjual barang tersebut tidak tipu-tipu. Sebenarnya ada cara lain ya. Kalian bisa tanya ke teman atau bisa lihat-lihat di YouTube. Biasanya ada yang sudah unboxing HP ini dan biasanya mereka menyertakan link pembeliannya. Jadi saya rasa itu cukup aman juga ya, karena sudah terbukti bahwa penjual tersebut atau toko tersebut tidak melakukan penipuan. Pilihan terakhir, kalau misalnya kalian merasa tertipu atau mungkin merasa tidak puas di si toko hijau, biasanya ada fitur komplain. Jadi jangan lupa sebelum kalian klik selesai di toko online tersebut, kalian harus membuat video unboxingnya. Jadi usahakan setiap pembelian online harus dibuatkan video unboxing. Kenapa? Karena itu untuk jaga-jaga kalau sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya ada barang yang kurang, misalnya HP nih ya, HP-nya ada, chargernya nggak ada nih, atau kabel chargernya mungkin nggak ada, kalian bisa komplain. Dan biasanya syarat komplain itu harus ada video unboxing. Nah, di si toko hijau saya sudah pernah beberapa kali melakukan komplain dan alhamdulillah responnya bagus dan responnya cepat juga. Jadi ketika barang yang saya terima tidak sesuai dengan yang diiklankan atau ada kelengkapan yang kurang, saya bisa komplain dan solusinya bisa dikembalikan uang full atau barang yang rusaknya di retur. Atau misalnya kalau ada barang yang kurang, si penjual akan kirim balik. Jadi ada beberapa solusi, bisa uangnya dikembalikan full, bisa diretur atau ditukar dengan barang yang baik atau yang bagus, atau bisa dikirim sisa kekurangan. Oke. Si HP Samsung Galaxy A33 5G ini mempunyai 4 varian warna. Yang pertama adalah Awesome Blue, Awesome Black, Awesome White, dan Awesome Peach ya. Susah sih nyebutnya ya, pokoknya variannya itu ada warna biru, hitam, putih, dan peach ya. HP Samsung Galaxy A33 5G yang saya beli adalah varian Awesome White ya, warna putih dengan RAM 8GB dan memori internal sebesar 128GB. Oke, sekarang saya akan review sedikit si HP Samsung Galaxy A33 5G ini. Sedikit saja ya. Kalau kalian mau lihat versi lengkapnya di channel sebelah sudah banyak. Si A33 ini bentuknya kotak ya. Kotak seperti ini. Pinggirannya enggak terlalu melengkung-melengkung amat ya. Jadi bagian belakang ini atau bodi belakang ini datar aja gitu ya, datar. Kemudian si bodi belakangnya ini terbuat dari bahan polikarbonat, sementara untuk frame-nya sendiri ini terbuat dari metal kayaknya sih. Ini masih di plastik ya, sebagian frame-nya ini masih full pakai plastik sekelilingnya. Ini masih full plastik ya. Untuk warna frame-nya ini sih lebih ke silver ya. Jadi bodi belakangnya warna putih dop ya. Jadi Awesome White tuh dop kali ya. Ya pokoknya ini mulus aja gini, mulus rata. Dan pinggirannya untuk frame-nya ada agak melengkung dikit. Dan ini ada celah-celah dikit gini. Ada celah gitu. Kemudian di sini ada kamera, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh bukan, yang satu ini lampu flash ya. Jadi kameranya ada 1, 2, 3. 3 yang besar, 1 yang kecil. Ini ada tulisan Samsungnya.
dan bagian depannya ini ada kamera depannya. Jadi di bagian belakang HP ini terdapat 3 buah kamera yang besar ya. Ini saya kurang tahu, saya belum baca ini berapa ukurannya atau resolusinya ya. Yang pasti biasanya ada kamera ultra wide ya, ada kamera apalagi nih, ada kamera utama, ada ultra wide biasanya ya. Untuk tempat kameranya itu ada agak ini ya, gimana ya, ada cekungan gitu atau nonjol ke depan gini, agak nonjol ke depan dikit ya, khas Samsung seri A lah. Jadi ini udah ciri khasnya banget Samsung seri A. Karena ini adalah Samsung seri A, pasti kameranya cukup mumpuni dong. Nanti saja kita cek ya. Sementara bagian atasnya ini ada apa ya? Ada speaker dan SIM tray ya. SIM tray-nya ini tipenya hybrid. Jadi kalian kalau menggunakan SIM tray ini untuk 2 kartu, kalian tidak bisa menggunakan memory card. Jadi pilihannya hanya 2, pasang 1 kartu dengan 1 memory card atau pasang 2 kartu tanpa ada memori tambahan. Nah, tapi kalau kalian pilih varian yang memori internalnya 256 GB, saya rasa sih kalian gak butuh amat memori tambahan sih. Jadi saran saya, kalian kalau budgetnya punya cukup, silakan ambil yang varian 256 GB. Tapi jika kalian memilih varian yang 128, saya rasa sebaiknya kalian membeli memori tambahan, karena HP-HP zaman sekarang kalau kita gunakan untuk foto-foto dan merekam video itu makan memorinya cukup besar. Apalagi kalau kalian banyak menginstal aplikasi, nanti RAM-nya bisa tinggal sedikit. Jadi bijaklah dalam menggunakan apa. Oke, di bagian atas itu tadi ada mikrofon dan SIM tray. Dan di sini ada, di bagian ini ada kamera depan, dan di atasnya kamera ini di sini, di celah-celah ini ada earpiece ya. Kemudian di sisi sebelah kanan, di sebelah kanannya ada ini, ada tombol power dan tombol volume. Sementara untuk bagian bawah, ini bagian bawahnya, ini ada port USB Type-C, dan sebelahnya port USB Type-C ada sebelah kirinya ya, atau sebelah kanan kalian mungkin. Ini ada speaker, dan sebelah kirinya lagi ada mic ya, mikrofon. Sementara untuk bagian kiri, sebelah sini, ini polos aja, nggak ada apa-apa. Jadi desainnya simple tapi elegan ya, berasa mewah aja sih kalau digenggam ya. Dan kalau kita perhatikan ternyata di bawahnya ataupun di atas kita tidak akan menemukan headphone jack. Kenapa ya? Jadi berasa kurang aja gitu ya, mungkin ala-ala HP flagship kali ya. Kan HP-HP flagshipnya si Samsung udah pada nggak pakai headphone jack. Tapi jangan khawatir, meskipun tidak ada headphone jack, zaman sekarang kan udah musimnya earphone atau headphone yang wireless atau bluetooth ya. Jadi silakan kalian beli earphone atau headphone yang versi bluetooth atau wireless ya. Atau untuk nyari versi murahnya, kalau kalian sudah punya earphone biasa yang pakai kabel, kalian bisa beli converter. Biasanya ada ya, converter headphone jack ke USB Type-C. Silakan kalian cari aja di online shop, biasanya ada ya. Harganya juga cukup terjangkau. Selain itu, di paket penjualannya si Samsung A33 ini tidak disertakan kepala charger. Si Samsung Galaxy A33 ini memiliki ukuran layar 6,4 inch ya, dengan resolusi sudah Full HD dan layarnya udah Super AMOLED loh. Keren kan? Selain itu, refresh rate-nya udah 60 Hz. Jadi kalau kita scroll gambar, misalnya kalau kita scroll lagi main Instagram atau ada animasi, itu akan berasa mulus gitu, lebih smooth. Selain itu, pelindung layarnya juga udah Gorilla Glass 5. Jadi harusnya sih kalian tidak harus menambah dengan anti pecah
ya, atau sudah tidak ada pelindung tambahan ya. Dan yang menarik, si HP Samsung A533 ini juga sudah mengantongi sertifikat IP67, sehingga kalau misalnya kalian lagi mainin ini HP terus tiba-tiba gak sengaja jatuh ke air misalnya, atau kesolokan misalnya, atau ke banjur, atau kesiram minuman misalnya, atau lagi jalan-jalan tiba-tiba hujan, kalian tidak usah khawatir karena HP ini sudah anti air dengan sertifikasi IP67. Bagian mesin si Samsung A33 ini sudah dibekali dengan Exynos 1280 5G dan tentunya sudah support dengan jaringan 5G dong. Kan namanya juga Samsung Galaxy A33 5G. Ya kali belum support 5G. Dan untuk baterai tanamnya sendiri, si Samsung A33 ini memiliki kapasitas 5000 mAh. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau seharian lupa bawa casan ya. Karena berdasarkan pengalaman saya, baterai 5000 mAh itu untuk dipakai seharian itu sudah lebih dari cukup. Jadi kalau misalnya kalian malam hari ngecas hanya HP, terus ketemu lagi malam, itu baterainya masih sisa banyak. Apalagi kalau cuman kalian gunakan untuk chatting aja dan dikit-dikit cuman browsing atau dikit-dikit buka Facebook atau Instagram, Twitter, biasanya seharian masih 50% baterainya. Kecuali kalau kalian gunakan untuk main game seharian, ya mungkin gak akan bisa sampai malam ketemu malam lagi. Bahkan di HP saya yang satu lagi, yang ini Asus ya, Asus saya lupa, Max Pro M2 kalau nggak salah, dan kapasitas baterainya sekitar 5000 mAh. Kalau saya pakai normal, nggak sering dimainin, ini 2 hari kuat loh nggak dicas. Saya sudah mengalami HP ini 2 hari nggak saya cas. Jadi saya cuman ya terima telepon, ngecek WhatsApp dikit-dikit, cuma ngecek IG kayak gitu, udah. Tapi nggak sering-sering, nggak main game. Ini awet 2 hari, sisa banyak. Jadi saya rasa si Samsung A33 ini juga harusnya sekuat itu karena sama-sama 5000 mAh. Oke, sepertinya kita cukupkan sampai di sini dulu episode bongkar barang edisi spesial kali ini, yaitu sebuah Samsung Galaxy A33 5G. Untuk review lebih jelasnya nanti mungkin saya akan buat di episode yang terpisah yang lebih lengkap. Barusan hanya review singkat saja, dan kalau kalian pengen saya membuat review yang lengkapnya silahkan komen di bawah. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, silakan kalian klik tombol like, dan kalau belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan juga silakan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update video terbaru di channel ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode bongkar barang selanjutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.